Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Akan Mari bacakan kembali suasana asmaranya kamu dengan si dia, tapi kali ini energinya tarikan tertanggal 21 hingga akhir bulan Juli 2024 ya. Tapi seperti biasa Aries, sebelum Mari memulai, Mari ingatin dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Aries aja. Dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu dalam menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke lah, baik, langsung aja mari mulai situasi antara dirimu dengan dirinya ya. Jadi kayaknya kamu butuh waktu ya. Kamu butuh waktu dulu untuk mempertimbangkan bagaimana langkahnya kamu dalam relationship ini. Apakah meninggalkan ataukah melanjutkan, seperti itu ya. Karena mungkin kamu kayak melihat ada red flag-nya ya hubungan kalian ini. Kamu udah kayak ngelihat ada beberapa hal dari sikapnya pasangan kamu yang nggak bener gitu loh. Ya, yang udah ada sign-sign tanda bahaya gitu ya. Tanda bahaya bahwa dia bisa mengecewakan kamu, bahwa dia bisa menyakiti hatinya kamu, bahwa dia bisa mencurangi dirimu, bahwa dia hanya sebatas have fun aja sama kamu gitu ya. Dia mau ngambil benefit aja dari kamu. Kayaknya kamu udah ngelihat itu di sana ya. Dan mungkin kamu udah sempat beberapa kali merasa menjadi korban dari lelakunya partner kamu ini ya Aries. Di situ ya. Atau dia bisa aja sebenarnya tuh nggak menyakiti kamu secara langsung, tapi kamu tersakiti dengan misalnya gini, dia terlalu menikmati atensi dari pria lain, dari wanita lain. Itu bikin kamu cemburu gitu loh. Ya, dan mungkin bukan hanya 1 kali 2 kali dia bikin kamu cemburu, udah beberapa kali gitu ya. Nah di sana. Atau dia bisa kayak mempermalukan kamu gitu ya, entah bagaimana lah caranya dia, tapi kamu ngerasa kamu malu gitu loh. Nah jadi di sana tuh kamu kayak aduh ini kok agak-agak bahaya ini ya. Nah gitu kamunya. Jadi yang seperti sempatnya memang kamu melihat hubungan ini tuh hubungan yang menjanjikan banget ya. Udah pantas banget lah untuk digarap gitu ya. Kamu sempat mungkin juga Mari lihat takut kehilangan dia gitu ya. Kamu kayak sempat juga ya mendambakan lah ya, mendambakan si seseorang ini biar jadi pasanganmu untuk selama-lamanya, katakan gitu ya. Nah tapi keinginan yang seperti itu Mari rasa udah mulai kamu longgarkan. Jadi tidak tertutup kemungkinan kamu tuh sempat punya effort besar dalam relationship ini. Nah gitu ya. Tapi kemudian karena berdasarkan pengalaman-pengalamannya kamu, disitulah kamu itu tuh tidak mengharuskan akhirnya ya, tidak mengharuskan dirimu mesti bersama dengan dia gitu. Atau ya kayak kata Mari tadi, kamu sedang coba mempertimbangkan dulu untuk saat ini. Memang belum ada keluar keputusannya kamu terlihat di sini ya, akan seperti apanya gitu ya. Belum keluar. Nah, memang kamu bukan menghindari si pasanganmu. Gitu ya. Hanya saja kamu tidak lagi memberikan atensi kepada dia sebagaimana caranya kamu selama ini.
Nah gitu. Kamu bisa memang agak-agak cuek-cuekin dia gitu ya. Kamu bisa agak-agak abai-abain pasangannya kamu. Mau kadang seperti ngelak-ngelakin dia gitu ya, menghindar dari dia gitu. Tapi bukan berarti di situ tuh ceritanya kamu lebih besar keinginan untuk berpisah ya. Bukan. Kamu masih mau tetap terkoneksi sama pasangannya kamu ini, setidaknya untuk saat sekarang. Ya sampai kamu bisa temuin caranya kamu. Kalaupun kamu memilih untuk bersama, tapi kamu harus temuin dulu caranya kamu menjalani hubungan ini, cocoknya itu seperti apa gitu ya. Nah, di sana. Kalau untuk meninggalkan tetap ada, tapi ya saat ini tidak lebih condong kuat untuk meninggalkan itu. Makanya kamu tetap nyentuh, ngobrol kah, bertemu kah, dan sebagainya kah. Masih tetap, hanya saja tidak seperti cara kamu yang biasa. Nah gitu ya, atau kamu bisa benar-benar menghindar dulu dari pasangannya kamu. Dia ajak ketemu, kamu nggak mau ketemu gitu ya. Dia meminta apa yang dia rasa sebagai haknya dari kamu bisa aja di sana itu tuh nggak ngasih gitu. Tapi lagi-lagi bukan berarti bahwa itu adalah signal dari kamu udah lebih besar nih keinginan untuk lepas. Belum gitu ya, masih ingin melanjutkannya kamu di sini gitu ya. Hanya saja jangan-jangan dia nggak boleh nih dikasih keenakan sama kamu gitu ya. Kamu harus mancing-mancing dia untuk mau punya effort yang besar sama kamu, atau dia harus merubah sikapnya dia yang bikin kamu tidak nyaman selama ini gitu ya. Kamu seperti mau mengajukan persyaratan sama pasangannya kamu juga di situ ya. Jadi bukan kamu hanya memikirkan bagaimana caranya kamu bersikap ke dia, tapi di situ tuh sekaligus kamu memberikan ketentuan kepada si pasangannya kamu ini. Karena mari lihat beberapa di sini tuh udah seperti di matamu agak kelewatan ya pasangannya kamu. Gitu ya. Mungkin ya. Atau ya kamu nggak seneng ketika kamu ngelihat dia terlalu keenakan dalam jalani hubungan sama kamu ini gitu loh. Agak lebih banyak enaknya dia mungkin di sini. Mari lihat agak lebih banyak enaknya dia. Kamu lebih banyak was-wasnya. Dia nyantai banget dalam hubungan. Sementara kamu bisa tegang-tegangan merasa tegang gitu loh dalam hubungan ini. Gitu ya. Kayak kamu seperti tidak percaya sama pasangan kamu. Ada trust issue. Kayak ketemu sama dia ini tuh bukan ketemu sama kekasih, tapi ketemu sama seseorang yang bisa aja mengambil kesempatan dari dirimu. Nah kamu gak mau yang digituin. Gitu ya. Gak tenang. Satu, kalau kalian ketemu, hatimu bahagia. Tapi sebentar langsung kamu was-was. Langsung kamu cemas. Misalnya seperti ini. Misalnya gini, dia minta-minta duit terus sama kamu. Gitu ya. Ya kamu seneng sih ditelepon sama pasangan kamu. Tapi ujung-ujungnya minta duit gitu ya. Sementara uangmu ada, tapi uangmu itu tuh bukan untuk dikasih ke dia sebatas bikin dia happy-happy aja gitu ya. Hubungan kalian masih modelnya pacaran gitu, tapi kamu sudah seperti menafkahi istri misalnya ya, atau kamu seperti menafkahi suami gitu. Nah, di situ tuh kamu kayak nggak seneng. Mari lihat ya.
nggak seneng. Ada stres-stresnya kamu juga ngelihat si pasangannya kamu ini. Atau begini, dia kasar sama kamu gitu ya. Dia bukan minta-minta, bukan merugikan kamu dari finansial, tapi dia bisa kasar sama kamu. Kamu secara intuitif merasa dibully sama pasangannya kamu ini, gitu ya. Diperlakukan semena-mena sama pasanganmu ini, gitu loh. Jadi sebenarnya kamu itu tuh menunjukin sama pasanganmu, aku nggak bisa nih kamu perlakukan seperti caranya kamu memperlakukan aku gitu. Karena memang mau agak kasar pasangan kamu ya. Mau agak kasar gestur tubuhnya ya, atau omongannya. Memang ini orang bisa agak-agak senang dengan kekacauan ya. Jadi kayak ngelihat kamu misalnya sedikit tertekan, ada rasa bangga, ada rasa puas dia. Jadi kayak kamu tuh sekalian dia anggap sebagai boneka untuk kepuasan egonya dia. Nah gitu. Ya, ada narsisnya ini ya. Sikap pasangannya kamu. Ada narsisnya. Dia walaupun kasar sama kamu, kalau kamu anggap kasar ya, kalau kamu nganggap dia ini tuh adalah kesalahan-kesalahan yang nampaknya disengaja oleh dia ya. Kamu tahu, dia tuh bisa aja sih tidak mempermalukan kamu, tapi dengan sengaja mempermalukan kamu. Gitu ya. Atau adalah harusnya dia bisa lebih mencerna apa yang dia apa yang dia bicarain sama kamu. Gitu ya. Atau dia bisa menahan dirinya dia untuk tidak bikin kamu akhirnya merasa tidak nyaman gitu. Tapi memang sengaja, piye itu? Piye? Dan kesengajaan dia ini mungkin menurut dia itu hal yang wajar gitu ya. Hal yang wajar karena orang ini tuh pun masih ingin lama dengan kamu ya, terhubung. Kalau kamu udah saat ini dalam fase atau nanti di akhir bulan dalam fase mulai mempertimbangkan kembali langkahnya kamu dalam hubungan ini, kalau pasangannya kamu mah dia pengennya ya go terus sama kamu, jalan terus sama kamu gitu ya. Kalau si pasanganmu tidak merasa nih ada yang tidak cocok dalam hubungan kalian ya, udah dia ngerasa bahwa udah tepat, sikapnya dia ke kamu udah tepat gitu ya. Nah, bagaimana caranya kamu ke dia? Nah, di situ tuh yang sedang dia mau gembleng kamunya. Gitu ya. Jadi seseorang ini tuh kayaknya lagi mau ngebentuk dirimu biar sesuai dengan konsepnya dia. Konsepnya dia bagaimana itu pacar, bagaimana itu suami, bagaimana itu istri, itu tuh ada. Gitu. Dan konsep ini tuh sedang dia mau transfer sama kamu. Nah gitu ya, memang cara transfernya dia ini tuh agak-agak belak-belakan ya, agak-agak maksa gitu ya, atau tadi agak-agak keras. Begitu baru datang rasa senang di dia, daripada bicara lembut sama kamu gitu ya, mendingan sekalian kenceng aja lah gitu. Ada sombong-sombongnya ini gaya pasangannya kamu ya, Aries ya. Ada sombong-sombongnya, ada tinggi kali ini pride-nya dia ke kamu ya. Kayak seolah-olah orang-orang itu tuh harus hadir dalam hidupnya
melayani ketentuannya dia, melayani kesenangannya dia. Lah kamu Aries mau digitu-gituin, lah ya kamu kan gak bisa gitu ya. Kamu tuh kan energinya raja, energinya ratu, tapi mau disuruh turun tahta jadi pelayan. Nah tentu di sana tuh jiwamu akan berontak dan jiwamu itu tuh ya nggak bisa gitu ya ngikutin sebatas konsep-konsepnya pasangannya kamu. Apalagi kalau kamu lihat konsep itu tuh hanya untuk kemenangannya dia aja, hanya untuk kenyamanannya dia aja. Yo nggak bisa gitu ya. Dia memang mungkin ya senang gitu ya bikin kamu cemburu gitu. Karena ketika dia bikin kamu cemburu, harapannya dia kecemburuannya kamu konversikan menjadi orang yang berlaku lebih baik lagi untuk dia, karena kamu takut kehilangan dia gitu ya. Misalnya dia godain cowok lain, dia godain cewek lain gitu, biar kamu itu tuh lebih melekat sama dia. Nah di situ ya, atas dasar cemburu jadi dia harap kalau kamu takut ditinggalin sama dia dan kamu mau lebih banyak lagi bereffort dalam hubungan dengan dia ini. Situ. Jadi hubungan ini untuk saat sekarang ya, ini tuh sebagai jalan untuk menambahkan rasa bahagianya dia. Kalau untuk mikirin dari sisi kamu, saya rasa kurang besar ya rasa empati, simpati pasangannya kamu ini ya Aries ya. Yang dia tahu hanya lebih nyata dirinya untuk dilayani dengan baik gitu. Kalau dengan dirimu, urusan dirimu, kamu cukup harus bisa bahagia dengan cara kamu memberikan kebahagiaan kepada dirinya. Nah seperti itu ya Aries. Tapi ini ingat ya, ini pembacaan bisa bolak-balik ya. Yang mari baca sebagai energi pasangan, bisa dalam kehidupan nyata itu adalah energi dari Ariesnya ya. Oke, dalam bacaan hadir energi dari Aries sendiri, kemudian ada Sagittarius di sana, ada Capricorn, ada energi dari Virgo, hadir Gemini, Libra, Aquarius, hadir energi dari Taurus, hadir energi dari Pisces. Oke, gitu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan saat ini. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.